Selera anak-anak bisa berubah dengan sangat cepat. Jadi direkomendasikan untuk tidak terpaku pada satu tema tertentu saja. Agar lebih nyaman dan fleksibel saat seleranya sudah berubah, sebaiknya membiarkan dinding kamar dicat dengan warna netral saja. Jika ingin memberikan aksen warna di kamar, bisa diakali dengan pakai warna-warna yang cerah seperti spray. Desain kamar tidur anak yang penuh dengan mainan adalah tempat di mana imajinasi mekar dan petualangan tak terbatas terjadi. Dinding-dinding didekorasi dengan warna-warna cerah yang mencerminkan semangat anak-anak, menciptakan atmosfer yang menyenangkan. Halo sahabat Harmoni, jumpa lagi di channel YouTube kita Harmoni Official. Sebelum lanjut ke konten kita, jangan lupa untuk semua sahabat Harmoni ikutin terus video-video kita biar nggak ketinggalan info terbarunya. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita serta aktifkan lonceng notifikasinya biar tahu info terbarunya. Perlu sahabat Harmoni ketahui, membuat si kecil betah di dalam kamar merupakan hal yang tidak mudah. Apalagi jika kamar anak sering berserakan, sehingga menjadi penting bagi sahabat Harmoni untuk membuat desain kamar tidur anak yang bikin anak betah di kamar. Saat ini tentunya banyak sekali didapati beragam desain kamar anak yang baik untuk anak laki-laki maupun perempuan yang sangat menarik. Namun sahabat Harmoni perlu menerapkan desain yang cocok dengan sifat dan kepribadian si anak, sehingga anak akan betah di kamar karena merasa nyaman. Nah, kali ini kita akan ngebahas beberapa inspirasi desain kamar anak laki-laki dan perempuan yang dapat sahabat Harmoni jadikan referensi. Yang pertama, pilih cat dinding dengan warna netral untuk kamar anak. Selera anak-anak bisa berubah dengan sangat cepat. Jadi direkomendasikan untuk tidak terpaku pada satu tema tertentu saja. Agar lebih nyaman dan fleksibel saat seleranya sudah berubah, sebaiknya membiarkan dinding kamar dicat dengan warna netral saja. Jika ingin memberikan aksen warna di kamar, bisa diakali dengan pakai warna-warna yang cerah seperti spray, gorden, atau gambar yang bisa dilepas atau diganti dengan mudah. Kamar anak dengan banyak mainan. Desain kamar tidur anak yang penuh dengan mainan adalah tempat di mana imajinasi mekar dan petualangan tak terbatas terjadi. Dinding-dinding didekorasi dengan warna-warna cerah yang mencerminkan semangat anak-anak, menciptakan atmosfer yang menyenangkan dan hidup. Meskipun penuh dengan mainan, kamar tidur ini perlu diatur dengan baik sehingga tetap terlihat rapi dan terorganisir. Rak dan tempat penyimpanan diperhatikan agar mainan dapat dengan mudah diambil dan disimpan kembali setelah digunakan. Yang ketiga, sediakan rak
buku khusus di kamar anak. Menaruh buku di kamar anak sebaiknya nggak disamakan dengan kompartemen atau tempat mainan. Lebih baik sahabat harmoni mencari rak buku yang terbuka supaya anak lebih mudah dan lebih tertarik mengambil dan membaca koleksi buku-bukunya. Nyari rak buku model terbuka yang cocok dan aman untuk si kecil. Rak buku model terbuka bergaya Japandi memiliki dimensi yang tidak makan tempat sehingga membuat kamar lebih space saving. Yang keempat, cari tempat tidur multifungsi. Sahabat harmoni jangan asal-asalan memilih tempat tidur anak. Sebisa mungkin carilah tempat tidur multifungsi yang dilengkapi laci di bagian bawah supaya kamar anak lebih rapi dan space saving. Sahabat harmoni bisa punya tempat tidur multifungsi bergaya Japandi yang cocok untuk kamar si kecil. Bukan hanya memiliki laci di bagian bawah yang bisa difungsikan sebagai tempat pakaian, tempat tidur ini juga memiliki rak penyimpanan terbuka di bagian bawah di sisi headboard tempat tidur. Rak ini bisa dijadikan tempat untuk menaruh berbagai mainan atau koleksi si kecil. Yang kelima, kamar tidur dengan pencahayaan minimalis. Kamar tidur anak dengan pencahayaan minimalis adalah ruangan yang didesain dengan tampilan yang bersih dan sederhana, dan fokus pada penggunaannya cahaya yang lembut serta efisien. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang nyaman dan menenangkan bagi anak, tanpa kelebihan dekorasi yang mengganggu. Yang keenam, kamar tidur anak dengan bunk bed. Desain kamar anak ini dirancang dengan penuh keceriaan dan fungsionalitas untuk memberikan anak-anak tempat tidur yang menyenangkan untuk tidur, bermain, dan belajar. Bunk bed yang berdiri di tengah kamar adalah pusat perhatian. Terdapat tempat tidur atas dan bawah yang masing-masingnya memiliki spray dan selimut dengan warna-warni dan motif yang lucu. Yang ketujuh, manfaatkan setiap sisi kamar. Bagi sahabat harmoni yang memiliki ruang kamar dengan ukuran luas, sahabat harmoni bisa memanfaatkan setiap sisi kamar anak. Hal ini bertujuan untuk menata ruangan agar terlihat lebih rapi, seperti untuk menyimpan lemari, meja belajar, hingga kabinet pada salah satu sisi dan disejajarkan. Sedangkan pada sisi yang lain, sahabat harmoni bisa meletakkan tempat tidur. Menata kamar anak hanya bisa dilakukan jika memang ruangan tersebut memiliki ukuran yang lebih. Dalam artian, jika ruangan sempit, maka akan lebih baik untuk menata furniture untuk sebaik mungkin.
itulah tadi referensi menata kamar tidur anak yang kita rekomendasikan. Nah, hal itu bisa jadi salah satu referensi untuk dekorasi kamar. Namun sebaiknya sahabat harmoni jangan terlalu kaku dengan patokan tersebut. Sahabat harmoni bisa mendiskusikannya dengan sekecil. Ingin nuansa yang seperti apa? Pemilihan warnanya pun dapat disesuaikan dengan kesukaan anak. Itulah berbagai tips dan desain yang bisa sahabat harmoni pakai ketika mendekorasi kamar anak. Terdapat berbagai hal yang bisa sahabat harmoni perhatikan demi mendukung perkembangan anak. Dalam mendekorasi kamar anak, pastinya membutuhkan dana yang sesuai dengan jenis desain yang dipilih. Aspek pendanaan menjadi penting ketika hendak melakukan berbagai dekorasi sehingga hasilnya dapat maksimal. Jika sahabat harmoni ingin berkonsultasi lebih lanjut bareng kita untuk mewujudkan rumah impian sahabat harmoni, silahkan datang aja ke kantor kita di Jalan Sekuntum Raya nomor 2B5 Pekanbaru. Jangan lupa untuk support YouTube kita dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Sampai jumpa di konten tips selanjutnya. Bye.